Tiang termasuk orang yang beruntung sekali. Beruntung kenapa? Dengan dasar basic orang tua yang tidak berpendidikan. Kedua orang tua Tiang itu SD aja nggak sekolah sama sekali. Nggak sekolah sama sekali, tamat SD juga tidak. Zaman dulu kalau sekolah Belanda SR ya, itu nggak sama sekali. Sehingga dalam dunia pendidikan boleh dibilang tidak punya pengalaman apapun. Itu. Terus bapak juga petani, iya. Nggak bisa sebetulnya dibilang petani karena nggak punya tanah garapan. Nggak punya tanah kalau di Bali punya searo pun tidak punya. Yang dia punya cuma tanah untuk tempat tinggal. Sehingga kalau dibilang petani enggak. Mungkin buruh tani. Nah, kalau tani itu punya sawah, punya iya, buruh tani. Dan itu latar belakang. Nah, kenapa Tiang bilang beruntung dan bersyukur? Dengan itulah kita berpijak. Melihat orang tua kita seperti itu, tentu kita anak-anaknya berpikir lebih ekstra daripada anak-anak yang lain. Ya beruntung, beruntung dan bersyukur. Ya, kira-kira gitu. Ya. Oke. Kalau keadaan sosial ekonomi, kalau dia ganggu ini, mungkin kita yang, kalau ranking kita yang paling bawah. Makan aja susah, artinya tenaga. Kalau zaman dulu, juragan kaya itu punya tanah, punya sawah, punya penggarap banyak, itu kaya. Kita ini penggarap. Sehingga masa kecil kita boleh dibilang, kita struggle-nya berbeda dari anak-anak yang lain. Sehingga secara ekonomi kita sangat kalau miskin mungkin di bawahnya lagi kategori, nggak ada lagi kata yang bisa lebih tepat ya. Iya, di bawah. Benar-benar makan tuh susah. Untuk makan besok tuh kita mikir. Masa kecil saya tuh boleh dibilang nekat ya. Saya lebih tepat dibilang nekat, karena saya berpikir jauh melintasi cara orang berpikir seumur-umur itu. Artinya gini, kadang-kadang zaman dulu tuh saya sekolah SD itu orang terkenal di sini. Saya tuh dulu sudah punya itik bebek. Saya dari bebek tuh bisa bayar sekolah. Terus begitu saya SD, udah telurnya itu melihara itik dikasih tanggung jawab berapa 100 bebek. Dari itu saya bisa sekolah. Ya. Setelah itu SMP saya sekolah SMP-nya dekat sini. Saya nggak bisa sekolah di kota yang akan butuh biaya yang. Ya, Sumulo. Tuh saya naik sepeda kan, pasti naik sepeda. Ya banyak sih, cuma saya itu tetap pasti harus jadi anak yang paling pintar. Saya sampai rumah, saya melihara itik, tapi di sekolah saya tetap aja juara. Bahkan saya tuh juara umum, nggak bayar sekolah, buku dibeliin. Gitu. Oh itu udah biasa. Orang kan mikir kapan belajarnya. Oh, saya selalu kalau saya ke sekolah, ke ngangon bebek, ke sawah, tuh saya bawa buku. Dan buku itu bukan buku saya, buku minjem. Teman-teman banyak yang jengkel sama saya zaman dulu. Kenapa? Bukunya sering rusak. Karena kalau bukunya bersih kan berarti jarang dibuka. Kalau saya minjem bukunya itu benar-benar sudah lecak sampai. Nah, itu biasa saya lakukan. Terus saya begitu SMP selesai deket. Kalau SMA, nah kita butuh wawasan nih lebih. Saya harus sekolah di SMA yang
minimal punya nama Betul. favorit. Saya harus sekolah kalau di Tabanan, di SMA 1 Tabanan. Nah, saya sekolah di sana. Akhirnya kan saya nggak bisa bekerja dong. Ya, caranya apa? Caranya saya Sabtu Minggu tuh pulang. Sabtu Minggu pulang. Ya, Sabtu. Tahu nggak Ngandik Paras? Iya. Nih. Bentuk batu padas. Batu padas. Di sini kan banyak di Serogenep. Tahu Serogenep? Oh, nggak tahu jauh-jauh tuh. Itu pondasi rumah itu. Untuk pondasi rumah, saya kerja tuh nyetak, ikut sama bapak saya. Untuk menghasilkan uang supaya setelah itu saya jual bekal dalam 1 minggu. Saya Sabtu Minggu, Sabtu jam, kan Sabtu itu sekolah setengah hari ya paling. Saya udah pulang, full itu saya. Terus kalau liburan anak sekolah, saya nggak main seperti anak-anak yang lain. Saya panen padi, borong padi. Panen padi. Saya panen padi orang itu, saya panen. Jadi dapat borong berapa nih? Satu hektar atau borong itu. Pada saat kuliah ya, kuliah. Gini, saya dulu bebas testing istilahnya zaman dulu. Sekarang apa? PMDK. PMDK. Ya, PMDK. Saya PMDK di Bali, saya nggak berani ke Jawa. Kenapa? Pada saat saya PMDK itu, ibu saya lagi sakit. Dulu tangannya patah, jatuh. Intinya, saya mau ngomong sekolah di Jawa tuh nggak keluar kata-kata saya. Kasihan. Aduh, akhirnya saya pilih di Bali. Di mana, Pak? Di Udayana. Di Udayana. Ya, saya teknik sipil Udayana. Sipil Ya, Udayana. ya. Tahun berapa tuh Pak kalau tahu? Saya selesai SMA itu tahun 88. Tahun 88. Selesai SMA tahun 88 baru masuk 89. Ya, 88 udah masuk. Kan pertengahan nih di Juni orang tak sekolah kayak sekarang nih. Iya. Juni itu saya duduk, begitu saya ngomong sama ibu saya dan bapak saya, Bu, kira-kira dalam bahasa Bali ya, Bu, bapak saya dapat sekolah di Udayana bebas testing, nggak usah testing, dapat sekolah. Bapak saya itu di mana? UNUD, taunya kan UNUD. Jurusan nggak saya kasih tahu karena saya kasih tahu pun nggak bakalan ngerti itu jurusan apa. Ya terserah. Kalau mau sekolah, oh nggak nanya. Karena terserah. Kalau emang punya uang ya sekolah sana. Gimana Pak? Kalau punya uang ya sekolah. Bapak digitukan oleh orang tua? Saya digituin. Artinya, intinya tuh gini, ibu bapak nggak bisa membiayai kamu. Iya. Kalau punya uang silakan. Kalau kamu merasa bisa sekolah, ya jalanin. Kenapa bisa sampai ke arah sana? Oke, saya cerita sedikit. Iya. Begitu saya tuh lulus, PD saya tuh udah terbang. Kepercayaan diri saya tuh udah terbang tinggi. Kenapa? Saya sudah lulus sarjana teknik sipil. Kedua, saya mengantongi satu sertifikat sebagai nilai tertinggi lah ya di Laut lah ya? ya zaman dulu tuh nggak ada kata-kata cum laude. Nilai Tertinggi lah. Itu waktu sudah tuh kan dipanggil di jejer di depan dari Fakultas Teknik, ngaco, di wisuda. Wah, saya senengnya. Orang tua gimana Pak? Sebelum ke arah sana orang tua tanggapannya gimana yang mohon maaf nih notabene bukan siapa-siapa. Ya. Bisa saja Orang tua saya tuh biasa aja. Mungkin orang tua saya tuh sudah terbiasa hidup tertekan, menerima gitu tuh ya tentu pada bangga. saat Bapak dipanggil ke atas itu orang tua disorot dong. Dilihat, Orang tua, oh disorot. dilihat maksudnya Iya, ternyata iya. orang tua gitu. Ya. Setelah itu Nah, saya tamat, saya nunggu ijazah, transkrip nilai saya. Ada keluarga saya dulu jadi polisi. Saya diajak, mau nggak kerja di Karangasem? Saya waktu itu mikir, oh ya udah. Saya nggak usah sebut lah, pokoknya di Karangasem tuh orang paling kaya Karangasem lah, yang punya perusahaan. Terus saya diajak ke sana, malamnya saya mikir, enggak, tempatku nggak di sini. mundur jadi Pak ya? Ya, akhirnya nggak jadi saya kerja di situ. Terus
saya ke Jakarta. Iya. Pertarungan saya di Jakarta. Pertarungan di Jakarta. Ya, saya pertarungannya bukan di level di sini Iya, lagi. iya, betul. Saya pertarungannya di Jakarta. Iya. Karena waktu itu saya berpikir jujur ya, jujur sekali ini instan. Saya pingin dapat income yang besar. Boleh gitu ya, Pak. Ya. Walaupun dipekerjakan di Walaupun pokoknya saya nih latar belakang ekonomi saya seperti ini, saya ingin merubah ini. Saya kalau orang akselerasinya saya nggak bisa akselerasi biasa. Harus cepat. Saya nih harus kayak jet lah kira-kira gitu. Cara saya berpikir cara waktu berpikir itu. ya. Berdepan lah. Nah, itu saya belum dapat kerja nih. Saya Belum dapat kerja. belum dapat kerja. Saya waktu itu bawa bekal untuk cukup kira-kira di Jakarta 1 bulan. Oke, oke. Kalau dalam 1 bulan saya nggak dapat pekerjaan, nggak tahu apakah saya nanti pulang balik Ya. atau jadi gelandangan, Di sana saya nggak tahu. gambling lah ya. Ya, belum tahu. Sekarang kamu ke Jakarta, belum tahu jintrongan berani nggak? Iya, iya. Iya, masih mikir dulu sih, Nah, Pak. saya berani. Adik saya tuh kebetulan punya temen orang Singaraja. Itu dia orang teknik sipil juga. Tamatan Brawijaya, dia di Jakarta. Oke, oke. Mana nomor teleponnya? Kasih nomor telepon. Waktu itu kan belum ada handphone, Iya, iya. harus ke. Si pager. Nah, Lah kalau mau ke Jakarta ya ke sini aja, Iya, iya. ke sini. Cuma ya belum gitu. kenal orangnya juga. Oh nggak kenal orangnya gini, saya nggak tahu Jakarta, segala macam. Saya ke Jakarta, nyari tempatnya itu pagi sampai jam 2, jam 3 baru ketemu kan tempatnya itu. Ketemulah dia. Begitu dia juga baru kerja 6 bulan lah kira-kira. Begitu ya nanti ke tempat dia lah, bukan punya rumah. Ternyata di sana itu ada 10 anak, semua teknik sipil. Tinggal satu peta. Satu peta. Tinggal dalam satu rumah yang nggak ada dipannya tuh nggak ada kasurnya, semua beralas koran, tidurnya di bawah. Itu dalam rangka apa pas itu? Ya. Semua ngelamar. Dalam 3 hari udah ada yang manggil. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Kontraktor, saya kan lamanya di kontraktor semua. Semua. Namanya perusahaannya Jembar Jaya. Jember. Jembar Jaya. Yang tes waktu itu kurang beberapa lah saya lupa. Terus tes beberapa kali. Saya ikut, teman-teman yang di situ juga ada yang ikut. Singkat cerita diterima. Diterima, Pak. Diterima. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu itu sudah ternyata yang lain-lain juga dipanggil. Yang ngelamar kan banyak nih ngelamar, dipanggil, bingung kan, mana nih. Akhirnya dalam hati, mana yang gajinya paling gede itu. Enggak mikir, oh ini perusahaan gimana, enggak. Yang penting gajinya besar. Gajinya gede, pokoknya gaji gede. Aku orang miskin, aku nggak mau pokoknya gajinya harus gede. Terus, Pak, Pada saat dites, jujur ya, engineer waktu itu gajinya 300-400 zaman itu. per bulan. Nah, terus dites mau minta gaji berapa? Saya bilang, saya minta 1 juta. Pada saat itu, Pak. Oh, saya minta 1 juta saat itu. Terus apa di belakang itu? Dibilang, ini kan fresh graduate, gini, segala macam. Saya bisa menghasilkan lebih dari 1 juta, Pak. Oh, Bapak Kalau udah iya, jadi kalau Itu, Bapak Pak, nerima. itu ya. Kamu mau ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah hutan. Jangankan Nusa Tenggara Timur, ke bulan aja saya siap, Pak. asal bayarannya bagus. Itu. Profit oriented.
akhirnya saya berangkat ke sana. Ya memang di hutan. Bikin trans. Saya trans bikin jalan baru menghubungkan antara Flores Barat. Saya pertama site engineer, orang baru tamat kan nggak mungkin jadi manajer. Site engineer di lapangan dulu ya. Tapi saya selalu punya target. Saya site engineer 1 tahun aja, saya harus site manager. Udah biasa itu saya begitu. Ya, tapi tidak cukup meyakinkan. Kita harus memang bekerja. Kita harus benar-benar bos itu kalau ngajak kita kerja, bos minta 10, kita harus kasih 15 supaya dia benar-benar excited dengan kita, benar-benar wah ini anak luar biasa, saya butuh dia. Sampai mamanya kita mau pergi nih, saya resign pak, jangan, kamu nggak gaji berapa. Anda bisa begitu kalau Anda benar-benar menunjukkan kualitas. Senanglah sama saya project manager. Setelah itu tahun 94 saya ke sana, 96 2 tahun saya di situ. Selesai saya ditarik ke Jakarta, project manager di salah satu underpass di Surabaya. Underpass di Surabaya. Terus ya setelah itu filosofi itu terus berjalan. Kira-kira umur 40-an, 40 berapa saya udah direktur. Saya 40 lah direktur. Enggak, di perusahaan yang lain. Perusahaan itu tuh saya ikut 8 tahun. Saya sudah masih general manager. Tahun 98 berpengaruh terus beberapa tahun itu. Saya pikir perusahaan ini tidak lagi sanggup saya berpijak. Saya ingin sesuatu perahu yang lebih besar. Nah, saya pindah ke usaha dengan cerita yang hampir sama juga di perusahaan yang baru. Singkat cerita, saya di perusahaan baru itu kurang lebih 10 tahunan saya sudah jadi. Boleh. Apa tuh? PT Bangun Cipta Kontraktor. Tahu sih Pak. Oke, 10 tahun Bapak di sana sebagai seorang direktur, Pak. Saya udah bukan. Sorry. Setelah 10 tahun bekerja seorang direktur. Saya sekarang jadi direktur udah 7 atau 8 tahun ya. Sampai sekarang. Ya. Gimana Pak Intinya, awal ketemu dengan istri, Pak? Dulu itu saya pikir, wah saya cari istri nih, nggak pakai. Udah di Flores ini. Sudah. Hah? Bukan tanya, oh, kamu ini nggak, kamu cinta nggak sebenarnya? Nggak. Kapan itu Pak? Nggak jelas nih Pak. Kapan? Ya, Kuliah pas sudah di Flores. ya, sudah di Flores lah. Sudah Sudah di di Flores. Flores. Ini orang Bali, Ibu. Orang Buli dari sini juga. Oh, Tapi Bapak nggak balik kenal. ke sini dari pas Bapak ditempatkan ke Flores, Saya Bapak balik ke sama- sini. Ya, Bapak kan ada ini kakak kelas dulu, saya bisa di kelas. Jadi bapak itu, saya sama bapak awalnya itu cuek, nggak kenal satu sama lain. Walaupun satu kampung nggak kenal karena beda angkatan. saya langsung bilang, kamu sekarang pacar saya ya. Saya langsung ditembak. Serius, Pak? Oh iya, tanya dia. Terus ibu tanggapannya Diam gimana? aja. Ini udah kerja di sana jadi site manager, Pak. Udah. Udah. Oh, pantas berani ngomong gitu. Udah dapat kerjaan bagus. Iya. Kamu pacar saya ya sekarang ya. Wah, Ibu bilang apa, Pak? diam. Artinya kalau kamu diam artinya ya. Di terakhir tahun sudah sekian berapa tahun pacaran gitu. Saya 99 kita nikah. 99 saya Oh, pas selesai Korismon menikah, Pak, 99. ya. Dalam kondisi Bapak masih bekerja di perusahaan yang lama. Iya. Iya, Udah berapa tahun tuh, Pak? di perusahaan lama. Kira-kira 93 ya 6 tahun lah. Tahunan. Iya. Udah tebal dong. Oh,
Ya lumayan lah. Rekeningnya udah gendut lah. Ya. Ini umur berapa, Pak? Oke, situasi zaman sulit waktu itu. Ya, selesai respon. 99 Ya, ya. 99. Perusahaan berjatuhan, Collapse. kolaps, termasuk perusahaan saya itu boleh dibilang mengalami kemunduran yang luar biasa. Sehingga saya berpikir gini, saya selalu ini pantas kah untuk jadi perahu saya. Yang namanya bekerja itu menggantungkan hidup. Iya. Tapi waktu itu, waktu bekerja di Flores saja, saya sudah berpikir, jadi gini, ini tip ya. Kalau bekerja dalam satu perusahaan bagus, memberikan 100% kemampuan, harus wajib. Karena itu modal Anda untuk bisa berkarir dengan baik. Income, gaji Anda akan otomatis diikuti oleh hal-hal seperti itu. Tetapi jangan lupa, Anda memikirkan next Anda pensiun. Kalau Anda 30 tahun, pikirkanlah saat nanti Anda pensiun. Apa yang akan terjadi? Kalau saya pensiun, artinya saya nggak kerja. Kalau nggak kerja, berarti saya nggak dapat income. Kalau nggak dapat income, selama saya bekerja sekian tahun, kalau nggak cukup juga, bisa-bisa Anda akan dalam situasi yang sulit. Nah, saya nggak mau itu. Orang pensiun kadang-kadang, karena setiap hari bekerja nih, begitu pensiun, shock. Iya. Banyak sekali yang begitu. Ya kan? Saya umur 30 itu saya udah mikir itu. Saya bilang, oh nggak bisa, saya harus merintis sesuatu untuk masa saya ke depan. Saya rintislah waktu itu berbagai hal, bisnis kecil-kecilan segala macam. Saya ingin menyampaikan ke kedua orang tua saya dan keluarga saya semua. Ya. Pertama, saya bersyukur punya orang tua, walaupun punya basic dasar pendidikan dan juga keluarga yang tidak mampu, tapi itu yang memberikan saya spirit, ya, semangat. Struggle saya tuh berlipat-lipat untuk mengubah itu. Orang tua zaman dulu tuh mungkin tidak pintar bicara, tapi sangat pintar berdoa. Tidak ada orang tua yang mungkin keluarnya tidak setuju dalam keluarnya, tapi di dalam hatinya tidak merestui. Jadi saya sangat bersyukur. Dan syukur saya adalah luar biasa, kedua orang tua saya masih ada dan sehat sampai saat ini. Ya, saya pesan nih sama anak-anak muda semua yang di kampung saya maupun anak-anak muda yang di Bali, bahwa saya hampir 30 tahun keluar Bali, dan dimanapun saya berada, saya sangat merasa bangga jadi orang Bali. Dan saya tidak pernah berhadapan dengan siapapun, suku apapun, dimanapun, merasa tidak bangga jadi orang Bali. Malah kebanggaan saya kadang didorong oleh perasaan ingin, saya orang Bali loh. Itu. Walaupun di tempat di luar Bali kita tuh minoritas, tetapi Bali itu luar biasa, sangat luar biasa. Untuk itu, nah zamannya sekarang itu di Bali itu terjadi pergeseran, saya lihat. Banyak sekali kita nih orang Bali ini jadi pekerja tapi bukan pada posisi topnya. Kita itu contoh di sini lah, ada yang bikin hotel,
makanya bisa jadi apalah gitu ya. Tapi itu juga nggak bisa disalahin sebenarnya. Yang saya mau ini bukan salahnya yang make. Kenapa orang-orang Bali cuma dipakai untuk urusan ini. Kita harus membenahi diri. Jangan menyalahkan situasi dan keadaan. Tentu sebagai orang Bali harus menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Nah, kalau sebagai tuan rumah tidak mengisi dirinya dengan skill yang memadai, itu tidak akan pernah jadi tuan rumah. Betul. Itu akan terus jadi penumpang, tuan rumahnya orang lain. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita menyalahkan orang lain. Jadi itu pesan saya. Filosofi kita itu adalah jangan menginginkan yang bukan menjadi hak dan kemampuan kita dengan cara memaksa. Itu yang saya tidak setuju. Kira-kira begitu.